kita di seluruh Indonesia yang hadir di sini ada sekitar 30, kemudian yang online ada 160-an, jadi kita hybrid. Kita lagi-lagi menekankan kepada rebacker dan kepada masyarakat juga bahwasanya minyak kita ini, minyak goreng rakyat dengan produk minyak kita inilah bukan subsidi. Jadi tidak ada keterlibatan APBN. Yang kedua, kami juga bersepakat tadi dengan Apkomindo dan HIP GMI itu mereka sepakat memenuhi segala ketentuan. Apa itu? Kita temukan kan akhir-akhir ini beberapa repacker, tidak semuanya, 1-2 repacker itu melakukan kekurangan volume. Kemudian juga ada repacker yang lisensi yang mereka gunakan itu mereka alih pihakkan ke pihak yang lain, itu kan melanggar aturan-aturan. Nah, ada juga beberapa repacker yang tidak memiliki SNI, kemudian izin edar BPOM. Nah, kami tadi Apkomindo dan HIP GMI juga telah bersepakat akan memenuhi aturan-aturan tersebut. Itu mungkin yang akan kita sampaikan, silakan. Ya, ada satu yang ditutup, yang sudah ditindak. Ada 66 ya, perusahaan. Itu pelaku usaha ada. Jadi melalui Direktorat PKTN itu sebenarnya sudah melakukan pengawasan sejak November 2024. Memang kami waktu itu melalui Dirjen PKTN melakukan expose itu kepada satu perusahaan di bulan apa tuh? Januari 2025. Sama kasusnya, yaitu pengurangan volume. Sebenarnya sudah dilakukan. Ada beberapa perusahaan yang sudah ditutup. Ada berapa perusahaan yang sudah ditutup? Dicabut persetujuan mereknya sudah ada 2 ya. Ada 2 perusahaan yang sudah dicabut persetujuan mereknya. Terkait apakah perusahaan ini ditutup atau tidak, itu kan akan tergantung dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan. Ini akan ada tahapan-tahapan secara hukum biar aparat penegak hukum yang melaksanakan aturan ini. Itu kalau usahanya yang banyak melanggar itu di daerah mana sih Pak? Yang 2 yang dicabut itu di daerah mana? Tangerang sama Karawang. Kalau dari 66 itu yang paling banyak dari mana Pak? Wah, saya nggak hafal tuh. Kalau yang dari 66 itu harus lihat datanya tuh, alamatnya. Kalau pelanggaran yang paling sering muncul apa Pak dari 66? HIT, kemudian pengurangan volume justru nggak banyak, bundling. Bundling itu seperti apa sih Pak? Misalnya nih, minyak kita 15.700 dijual, tapi ngebelinya tuh harus sama produk yang lain, ditempel sama produk yang lain, jadi seakan-akan tuh konsumen dipaksa untuk memberi produk lain, itu nggak benar. Dan harganya juga menjadi tidak 15.700, dan karena ada yang lain ini nih, itu yang bundling. Pak, selain penegakan hukum itu apa sih Pak upaya Kemendak buat maksudnya meminimalisasikan ini kan berulang terus ya? Iya, selain penegakan hukum khusus dalam Ramadan ini, saya pikir juga Pak Menteri juga sudah menyampaikan, kita menyerukan kepada produsen untuk melipat gandakan produksi 2 kali lipat. Kemudian lagi-lagi menyerukan untuk mendistribusikan minyak kita ke pasar rakyat. Karena mengapa ke pasar rakyat? Karena ini minyak kita ini adalah minyak goreng rakyat. Jadi itu target marketnya itu adalah menengah ke bawah. Nah, makanya minyak kita tuh harus tersedia di pasar rakyat. Itu yang sedang kita gempur terus-menerus kepada produsen dan distributor. Itu ketika distributornya itu bermasalah, maksudnya kan ini bakal berulang terus, apalagi kan tujuan minyak kita buat meredam harga. Tapi gejolak harga juga terus di atas ya. Nah, jika distributornya bermasalah, ya tergantung nih masalahnya di mana, ya kan? Masalahnya di mana? Kalau misalnya bermasalah secara hukum, ya tentu akan aparat penegak hukum akan mengambil alih. Kalau masalahnya itu adalah masalah di internal distributornya itu sendiri, ya harapkan mereka selesai. Kalau masalahnya di aturan, ya aturannya akan kita evaluasi. Bukan sedang kita evaluasi. Kalau masalah harga yang terus di atas head itu juga salah satunya itu atau ada? Salah satu macam-macam. Mengapa harga itu tidak sesuai dengan HET, macam-macam pengaruh. Banyak kasus terjadi di lapangan itu adalah pengecer itu mendapatkan minyak kita dari pengecer lain, sehingga ini yang membuat harganya tidak pernah terbentuk sesuai. Ada opsi usulan jadi BLT itu gimana pertimbangan Kemendak? Sampai sekarang belum ya, karena minyak kita ini kan bukan subsidi. Yang namanya kebijakan pasti dievaluasi. Ini kami juga menyampaikan kepada, benar ya, tadi kami juga menyampaikan bahwasanya terkait minyak kita itu kita ada penambahan dinaikkan nggak Pak HET-nya? Evaluasi ya, naik atau enggaknya nanti tergantung evaluasinya. Karena kita mengevaluasi itu kan nggak hanya kita nih, kita libatkan repacker, kita libatkan distributor, kita libatkan produsen. Gitu ya. Sama pengawasan. Sebenarnya proses produksi itu udah naik belum sih Pak? Bahannya dan segala macam, akhirnya kenapa harganya naik?
kesepakatannya memang dari awal memang selisih itu memang produsen sudah bersedia menanggung karena memang DMO ini kan diwajibkan bagi mereka dalam konteks ekspornya kan, itu sudah dipahami oleh produsen, jadi nggak ada masalah dengan selisih-selisihannya. Pak, kalau dari evaluasi terakhir tuh kemungkinannya akan naik atau enggak? Apanya? Kalau dari evaluasi terakhir HET, HET akan dinaikkan. evaluasi Enggak hebat, sekarang ini masih 15.700. Kita nih pengen minyak kita tuh distribusinya lancar karena stoknya ada gitu. Stoknya tuh cukup dan ada, sangat cukup. Pak, yang temuan terakhir kemarin kan itu bukan pakai minyak demo tapi pakai minyak komersil, itu menyebabkan minyak kita di pasaran naik sampai 17-18 ribu. Pasti, karena minyak komersil kan nggak diatur. Kalau minyak kita demo itu kan diatur tuh dari produsen ke distributor satu berapa. Produsen distributor satu 13.500, D1 ke D2 14.000, D2 ke pengecer itu 14.500, pengecer kepada konsumen 15.700. Gitu. Pak, dari 66 Udah ya? itu Pak, dari